Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan dari renungan Gema, dan kita akan merefleksikan renungan Gema ini dan firman Tuhan yang menjadi landasannya. Karena itu mari bersama-sama saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari lepas hari hidup kami sampai pada hari ini. Kami boleh bersama-sama bangun dari istirahat malam kami. Bagi setiap kami mungkin ada yang sudah beraktivitas ataupun akan memulai aktivitas kami. Tetapi apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan di dalam ungkapan syukur Allah yang memelihara hidup kami. Dan kami bersyukur juga kami akan membaca kebenaran firman, merenungkannya, dan biarlah Allah Roh Kudus menyertai kami di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan Gema kita hari ini berjudul Ibadah sebagai Anugerah, yang terambil dari Mazmur nomor 42, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, tetapi saya akan baca ayat yang kelima untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan dalam arak-arakan manusia, memimpin mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak yang kasih dalam Tuhan, sudah berapa ratus kali kita beribadah secara khusus di hari Minggu. Ketika kita beribadah di hari Minggu, maka bagaimana respon kita? Atau bagaimana semangat kita? Apakah mungkin kita berkata, iya karena orang Kristen sih, makanya saya harus beribadah di hari Minggu. Atau mungkin kita berkata, aduh sudah terlalu lelah, Senin sampai Sabtu bekerja dari pagi sampai malam, masakan hari Minggu harus bangun pagi juga ke gereja dan kemudian beribadah 1,5 jam, 2 jam, sesuatu yang melelahkan mungkin bagi kita. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa mungkin saja suatu hari kita tidak bisa lagi beribadah di gereja. Kalau kita ingat pada masa lalu, ketika masa-masa COVID, kita pernah beribadah di rumah, tanpa ke gereja, tanpa bertemu dengan orang. Kita hanya berhadapan dengan layar dan beribadah bersama-sama di depan layar masing-masing. Tetapi itulah yang menjadi realita yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Dipercaya bahwa Mazmur 42 ini ditulis di dalam masa-masa bangsa Israel itu mengalami pembuangan. Mereka keluar dibuang dari Yerusalem ke tempat pembuangan di mana mereka tidak menemukan lagi akan bait Allah itu. Karena mereka jauh dari Yerusalem. Dan mereka yang sudah biasa untuk beribadah kepada Tuhan di bait suci Tuhan. Tetapi ketika mereka ada di pembuangan, kegiatan itu, ibadah itu tidak lagi bisa mereka lakukan. Sehingga mereka yang sudah jauh di dalam pembuangan itu, mereka merindukan bagaimana mereka bisa bersama-sama mempersembahkan kurban, menyanyikan pujian pengagungan kepada Allah. Dan kerinduan itu mereka rindu untuk dipuaskan. Sehingga ketika di dalam ayat yang kelima secara khusus dikatakan, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bukan hanya pesta di sini, tetapi perayaan bagi Allah di dalam rumah kudus Allah, yaitu bait Allah itu. Dan mereka menantikan itu. Belum lagi orang-orang berkata bahwa di mana Allahmu? Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari penjajahan perbudakan di Mesir. Di mana Allahmu? Bukankah dia sanggup membebaskan nenek moyangmu? Masakan dia tidak sanggup mengembalikanmu ke tanah perjanjian Yerusalem itu? Di dalam segala tantangan, kegelisahan, rasa malu yang mereka alami karena mereka dibuang, mereka merindukan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita masih diizinkan Tuhan untuk punya tempat ibadah yang nyaman,
tempat ibadah yang tersedia setiap hari Minggunya? Apakah kita berantusias untuk datang beribadah kepada Tuhan? Berantusias untuk bertemu dengan saudara seiman, mengagungkan Tuhan bersama-sama? Atau mungkin kita katakan, ya rutinitas dah. Ya dibanding saya tidak datang nanti ditanyakan, lebih baik saya datang supaya tidak ditanyakan. Bagi saya ibadah tidak seperti itu. Ibadah adalah kerinduan kita untuk mengagungkan Tuhan, berelasi dengan Tuhan secara pribadi, memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan, dan Tuhan beracara kepada kita. Karena itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa kita dipanggil, diselamatkan untuk memuliakan akan Allah di dalam ibadah maupun di dalam seluruh kehidupan kita. Dan saya berdoa, mungkin kita yang selama ini dingin, menganggap sebuah rutinitas, tidak ada spirit lagi, tidak ada semangat lagi, tidak ada antusias lagi, tidak merasakan Allah yang mengubah hidup kita. Saya berdoa, biarlah Allah beracara kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi, supaya ibadah kita betul-betul ibadah yang penuh dengan antusias, seperti seorang kekasih yang merindukan bertemu dengan pasangannya. Demikian juga dengan kita, antusias dalam ibadah, karena kita ingin bertemu dengan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Biar Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun mereka beribadah. Ataupun mungkin di antara jemaat Tuhan yang sudah lama tidak beribadah. Atau mungkin mereka sudah beribadah tetapi ibadah sebatas sebuah formalitas, rutinitas yang mereka lakukan. Tuhan, tolong mereka. Biarlah cinta mula-mula, cinta yang mereka telah terima dari Tuhan, itu bisa menggelorakan semangat mereka di dalam ibadah. Bukan hanya ibadah secara pasif, tetapi mereka berantusias di dalam melayani Tuhan, di dalam ibadah juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.